Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus. Jumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang kami arah hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di dalam Zefanya 3 ayat 9. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Demikian firman Tuhan. Melayani bahu-membahu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Zefanya 3 ayat 9 berkata, tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Ayat ini lahir dari konteks teguran dan penghakiman. Pada zaman Zefanya, umat Tuhan hidup dalam kemerosotan rohani. Juga integritas mereka. Ada penyembahan berhala, kesombongan, dan ketidakadilan. Namun Tuhan tidak berhenti pada penghukuman. Ia menjanjikan pemulihan. Kalimat tetapi sesudah itu menunjukkan bahwa sesudah dosa disingkapkan, Tuhan membuka jalan pembaharuan. Tuhan berkata bahwa Ia akan memberikan bibir yang bersih. Bibir melambangkan perkataan, doa, pujian, dan penyembahan. Ini berarti Tuhan tidak hanya mengubah bagian luar hidup manusia, tetapi memulihkan hati yang melahirkan ucapan dan ibadah yang benar. Namun pemulihan itu bukan hanya untuk pribadi. Tuhan memulihkan bangsa-bangsa supaya mereka memanggil namanya dan beribadah bahu-membahu. Ini sangat penting. Umat Tuhan dipanggil untuk berjalan bersama, menyembah bersama, dan melayani bersama. Dalam terang Injil, janji ini digenapi dalam Yesus Kristus. Melalui salib dan kebangkitannya, Kristus menyucikan manusia dari dosa dan mempersatukan orang percaya menjadi satu tubuh. Karena itu Rasul Paulus berkata dalam Efesus 4 ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Saudara-saudara, ayat ini menegaskan bahwa gereja bertumbuh bukan karena satu orang bekerja sendiri, tetapi karena setiap anggota melakukan bagiannya dalam kasih. Ada yang melayani lewat doa, ada yang melayani lewat pujian, ada yang mengajar, mengunjungi, menolong, menguatkan, memberi waktu, tenaga, dan perhatian. Semua pelayanan itu berharga jika dilakukan untuk Tuhan. Melayani bahu-membahu juga berarti kita tidak membangun pelayanan dengan kesombongan atau persaingan. Kita tidak bertanya siapa yang paling terlihat, tetapi bagaimana Kristus dimuliakan. Kita tidak saling menjatuhkan, tetapi saling menopang. Kita tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi belajar menjadi satu hati di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan memulihkan bibir kita supaya ucapan kita membangun, bukan melukai. Tuhan memulihkan hati kita supaya pelayanan kita menyatukan, bukan memecah. Tuhan memulihkan hidup kita supaya kita tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut ambil bagian dalam karyanya. Maka marilah kita melayani dengan rendah hati, dengan kasih dan dengan kesatuan. Sebab umat yang telah dipulihkan Tuhan dipanggil bukan untuk berjalan sendiri, melainkan untuk menyembah dan melayani Dia bahu-membahu. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.